Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Bisael Alvin Santoso dari kelas 10 PPLG 4, nomor absen 10. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang lahirnya Pancasila untuk sebagai bahan UTS. Lahirnya Pancasila, penjelasan. 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila di Indonesia. Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang PPUPKI melalui pidato Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Lahirnya Pancasila dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Pada saat itu tentara Jepang berusaha menarik dukungan warga rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Setelah tidak menemukan titik terang, pada tanggal 1 Juni, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Merdeka yang dinamakan Pancasila. Kasus dan solusi. Contoh kasus dan solusi yang saya ambil dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tentang bar bernama Holy Wings yang memberikan minuman keras gratis kepada yang bernama inisial Muhammad dan Maria dan menyinggung agama. Solusinya adalah seharusnya jika Holy Wings ingin berpromosi bisa menggunakan nama lain. Contohnya seperti Agus atau Bagas. Kita menggunakan nama yang menyimpang agama dan untungnya Holy Wings sudah dituntut oleh pemerintah agar tidak beroperasi lagi di Indonesia. Dan Holy Wings sudah meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia agar tidak mengulangi kejadian tersebut. Poin B. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pengertian yang pertama. Pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara dan menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tata hukum di Indonesia. Untuk kasus dan solusinya. Kasus. Mudarnya pandangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Solusi. Menampakkan peranan pendidikan agama dan Pancasila dalam pembentukan sikap atau karakter dalam individu sekaligus melakukan pendidikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah hal yang wajib dilakukan setiap warga Indonesia untuk menghindari melemahnya dasar negara kita yang nantinya akan berdampak pada negara kita. Poin C. Implementasi sila-sila Implementasi sila-sila Pancasila. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni, tepatnya pada tanggal 1 Juni. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalis, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka, lahirlah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia menjamin kebebasan dalam menjalin kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat menegakkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah diundikan bersama. Meskipun kita kalah, kita harus menerima dengan lapang dada dan menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Sekian dari saya, penjelasan tentang materi lahirnya Pancasila dan implementasi Pancasila. Saya bisa Kalvin Sanoso dari 10 PPLG 4. Izin keluar, izin keluar dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.